Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang nanti akan dipelajari di kelas 12, yakni limit fungsi aljabar. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan tips ketika kalian belajar menggunakan video. Yang pertama, silahkan atur kecepatan sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua, kalian bisa pause video ini ketika ada contoh soal. Tujuannya apa? Ya ini kalian bisa memahami lebih dalam contoh soal. Ketika sudah paham, bisa dilanjutkan kembali. Dan ketika video ini sudah berakhir, bisa kalian putar ulang sampai kalian benar-benar memahami materinya. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi inti mengenai limit fungsi aljabar. Baik, untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam materi ini, yang pertama, kalian harus bisa menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke, selanjutnya, pendahuluan sebelum masuk ke materi inti. Apakah kalian menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ternyata berkaitan erat pula dengan konsep matematika? Tidak hanya pada konsep hitungan dasar saja, tetapi bahkan pada konsep limit fungsi. Ketika tengah berjalan-jalan melewati tol, apakah kalian pernah memandang di kejauhan jalan raya yang lurus, lantas melihat kendaraan-kendaraan yang melintasi, kita bergerak semakin jauh dan ukurannya juga semakin kecil. Nah, hal itu menandakan bahwa kita memiliki sebuah batas, tidak hanya pada penglihatan saja, tetapi juga ada ambang batas pendengaran, batas kemampuan memikul beban, batas kemampuan membeli sebuah barang, dan lainnya. Apabila di dalam ilmu matematika, batas tersebut dinamakan dengan istilah limit. Fungsi limit dapat berkaitan dengan beberapa cabang matematika lainnya, antara lain aljabar dan trigonometri. Kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Apa sih limit fungsi aljabar itu? Apa saja sifat-sifat dalam limit fungsi aljabar ini? Bagaimana metode pemecahan dalam limit fungsi aljabar ini? Simak ulasan berikut ini agar kalian memahami hal-hal tersebut. Oke, sebelumnya kita bahas dulu definisi dari limit fungsi aljabar. Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Kalau bahasa sederhananya, limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas. Batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Sesuai kata mendekati, jika dikatakan bahwa X mendekati 2, artinya nilai X itu hanya mendekati nilai 2, tetapi tidak pernah bernilai 2. Hanya mendekati saja, tapi tidak sampai ke nilai 2. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kata mendekati dinyatakan dengan sebuah simbol, yakni tanda panah seperti ini. Ya, ini simbol untuk limit. Kemudian ada bentuk umum dari limit. Nah, ini dibacanya adalah limit X mendekati A untuk fungsi fx sama dengan L. Ya. Nah, ini adalah definisinya terlebih dahulu. Silakan dipahami definisinya terlebih dahulu. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Kita misalkan di sini ada fungsi fx memiliki nilai limit untuk x mendekati a. Nilai limitnya dapat ditentukan dengan cara yang pertama adalah cara substitusi. Ya. Substitusi ini adalah dengan mengganti x, ya, mengganti x ini ke dalam fungsinya. Tinggal diganti setiap x dengan nilai yang ada di sini, ya. Nah, jika kita sudah mengerjakan limit menggunakan substitusi, jika kita sudah mengerjakan limit menggunakan cara substitusi dan menghasilkan bukan 0/0, maka langkah pengerjaan kita sudah selesai. Nah, berarti tidak usah dilanjutkan, ya. Sudah ketemu nilainya. Dalam artian jawaban limit sudah kita dapatkan. Tetapi jika menghasilkan 0/0, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, ya. Jadi ketika kamu mengerjakan substitusi, kamu ganti setiap x-nya, setiap fungsi x ini diganti dengan nilai ini. Kemudian kamu dapatkan nilai 0/0, maka
ini kamu harus melanjutkan pengerjaan tersebut dengan cara yang pertama, pemfaktoran. Kemudian yang kedua ada mengalihkan dengan faktor sekawan. Ya. Pemfaktoran ini biasanya untuk fungsi yang kuadrat. Kemudian untuk faktor sekawan ini biasanya untuk yang akar. Ya. Baik, kita langsung bahas ke contoh soalnya saja. Nah, contoh soal di sini kita lihat yang pertama dulu ya. Limit X mendekati 2, fungsinya adalah 2X min 7. Seperti yang sudah disampaikan tadi, langkah pertama adalah substitusikan nilai X-nya. Nah, nilai X di sini adalah 2. Kamu substitusikan ke fungsi ini 2X min 7. Ganti X-nya dengan 2. Maka ini akan didapatkan 2X, berarti 2 dikali 2 dikurangi 7. Nah, 2 kali 2, 4. 4 kurangi 7 sama dengan min 3. Ya. Ini didapatkanlah nilai bukan 0/0. Maka ini sudah selesai. Hasilnya adalah min 3 untuk limit yang ini. Oke. Coba kita coba contoh soal yang lainnya. Untuk cara substitusi sekali lagi. Substitusi. Kita ganti nilai X mendekati 2 ini ke dalam X yang ada di fungsi ini. 3X min 1, maka ini kamu ganti 3 kali 2 dikurangi 1 dibagi X plus 1. Berarti X-nya diganti 2 ditambah 1. Ya. 3 kali 2, 6. 6 kurangi 1, 5. 2 tambah 3 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka didapatkanlah hasilnya bukan 0/0 tapi 5/3. Maka ini sudah diperoleh nilai limitnya dengan cara substitusi. Oke, silakan dipahami sekali lagi contoh soalnya. Kalau belum paham diputar ulang. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Ini kita coba dengan, kalau memang belum ketemu dengan cara substitusi, kalian bisa coba cara pemfaktoran atau kali sekawan. Tapi langkah pertama seperti biasa kita substitusikan dulu nilai X mendekati 3 ini ke dalam fungsi yang ada ya. X kuadrat, maka ini kita ganti jadi 3 kuadrat. Min 7X berarti min 7 kali 3 ditambah 12 dibagi X kuadrat berarti 3 kuadrat min 4X. Min 4 kali 3 ditambah 3. Maka ini akan didapatkan hasilnya 3 kuadrat itu sama dengan 9. Min 7 kali 3 adalah min 21 ditambah 12. Dibagi 3 kuadrat 9 lagi. Min 4 kali 3. Min 12 ditambah 3. Coba 9 kurangi 21 adalah min 12. Min 12 ditambah 12. Yang bawah 9 kurangi 12 sama dengan min 3 ditambah 3 sama dengan hutang 12 dibayar 12 0, hutang 3 dibayar 3 0. Ini didapatkan hasil 0/0. Maka ini langkah berikutnya adalah kamu bisa cari dengan pemfaktoran atau kali sekawan ya. Jadi ketika kamu menemukan nilai 0/0 maka harus dilanjutkan dengan cara berikutnya. Karena ini fungsinya persamaan kuadrat, maka kamu cari dengan cara pemfaktoran. Ya. Gimana cara pemfaktoran? Kita ubah fungsi yang atas dan fungsi yang bawah dulu. Ya. Limit X mendekati 3. X kuadrat min 7X plus 12 ini kamu ubah. Ya. Kamu cari di sini. Ya. Cari 2 buah perkalian. Ketika dikalikan hasilnya adalah 12 ya. 2 buah perkalian ketika dikali hasilnya adalah 12. Ketika dijumlah hasilnya adalah min 7. Nah, ketika dijumlah hasilnya min 7. Berapakah dua bilangan tersebut? Ya, dua bilangan tersebut adalah min 4 dikali min 3 ya. Min 4 kali min 3 plus 12 ya. Minus ketemu minus 12. Nah, min 4 min 4 ditambah min 3 ya. Hutang 4, hutang lagi 3 minus 7. Maka dua buah bilangan ini adalah min 4 dan
min 3. Kita bisa menuliskan fungsi ini jadi X min 4 dikali X min 3. Ya. Dibagi, nah yang bawah juga sama. Cari dua buah perkalian ketika dikalikan hasilnya 3. Ya. Cari dua buah perkalian ketika dikalikan hasilnya 3. Ketika ditambah hasilnya min 4. Ya. Ketika ditambah hasilnya min 4. Berapakah dua bilangan tersebut? Ya, betul. Dua bilangan tersebut adalah min 3 dikali min 1. Ya, min 3 kali min 1 sama dengan plus 3. Minus ketemu minus plus. Yang bawah pun sama, min 3 ditambah min 1. Hutang 3, hutang lagi 1 sama dengan min 4. Maka kita bisa menuliskan yang bawah ini adalah X min 3. Oke, maaf. X min 3, X min 1. Dari sini ada yang bisa kita coret antara fungsi yang atas dan fungsi yang bawah. Ya, X min 3, X min 3. Maka setelah ini kamu bisa substitusikan X mendekati 3 ini ke fungsi yang atas dan fungsi yang bawah yang ini. Ya. Maka akan didapatkan X min 4, berarti ini 3 dikurangi 4. Yang bawah X min 1 berarti 3 dikurangi 1. Maka akan didapatkan 3 kurangi 4 adalah minus 1. 3 kurang 1 adalah 2. Maka hasil limitnya adalah min 1/2. Ya. Jadi sekali lagi ketika menemukan nilai 0/0 harus dilanjutkan dengan cara berikutnya. Yaitu bisa pemfaktoran atau kali sekawan. Nah, untuk pemfaktoran biasanya untuk fungsi yang persamaan kuadrat seperti ini. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah minus 1/2. Oke, silakan dipahami lagi contoh soalnya. Kemudian diputar ulang jika memang masih belum paham. Baik, kita lanjutkan ke video berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih dengan cara yang sama. Langkah pertama adalah kalian substitusikan dulu X mendekati 1 ini ke fungsinya. Ya. Maka ini akan didapatkan akar X berarti akar 1 dikurangi akar 2X min 1. Berarti akar 2 dikali 1 min 1. Dibagi X min 1 berarti 1 kurangi 1. Coba ya. Akar 1 adalah 1. Ya. Akar 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1. Akar 1 adalah 1 juga, berarti 1 kurangi 1. Ya, ini juga 1 kurang 1. Maka hasil akhirnya adalah 0/0. Sesuai dengan definisi tadi, ketika kamu menemukan hasilnya 0/0, maka harus dilanjutkan ke cara berikutnya. Nah, karena di sini ada bentuk akar, maka ini kamu kalikan dengan sekawan. Ya. Gimana cara kali sekawan? Baik, kita coba. Kali sekawan berarti ini kita tulis lagi limit X mendekati 1 akar X min akar 2X min 1 dibagi X min 1. Langkah pertama adalah kamu kalikan dulu ini dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah yang punya akar ini. Ini akar X, tulis lagi di sini ya. Akar X ininya tadinya minus jadi plus, tanda penghubung ini adalah jadi berubah ya. Kebalikannya. 2X min 1 yang di dalam tidak berubah, tapi yang di luar ini. Ketika di sini min, maka sekawannya adalah plus. Ketika di sini misalnya plus, maka sekawannya adalah min. Oke. Ini yang bawah X min 1 tetap. Nah, ini supaya tidak bingung, jangan kali ya. Tapi kita pakai titik saja. Nah, ini artinya perkalian. Sekarang coba kalikan ya. Ini X, akar X dikalikan dengan akar X. Nah, yang bawah pun sama ya. Akar X plus akar 2X min 1. Ya. Maka ini akan didapatkan perkalian, sebuah perkaliannya. Kita kalikan yang atas dulu. Kita kalikan yang atas dulu. Ya. Akar X dikali akar X. Maka ini akan didapatkan hasilnya adalah
Di sini saja ya. Akan didapatkan akar X kali akar X adalah X ya. Jadi ketika dua akar yang sama dikalikan, akarnya hilang saja. Ini min kali plus jadi min akar 2X kali akar 2X min 1 kali akar 2X min 1. Maka ini sama berubah jadi hilang akarnya ya. Jadi 2X min 1 seperti itu. Nah yang bawah ini tidak perlu diapa-apakan dulu. Kalikan saja X min 1 dikali akar X plus akar 2X min 1. Oh ya lupa, ini masih ada limitnya ya. Ini masih ada limitnya di sini. Limit X mendekati 1. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita kalikan nih. Minus yang ini kalikan ke dalam. Min kali 2X, min kali min 1. Maka ini akan didapat X min kali 2X adalah min 2X. Min kali min adalah plus 1. Ya. Yang bawah ditulis lagi saja. X min 1 dalam kurung akar X ditambah akar 2X min 1. Kemudian kita ubah yang ini. Balik lagi ke sini ya. Limit X mendekati 1. Ini X kurangi 2X itu adalah min X ya. 1X ini kan dikurangi 2X. Jadi min 1X ditambah 1. Dibagi X min 1 dalam kurung akar X ditambah akar 2X min 1. Nah, kita lihat apakah ada yang sudah bisa dicoret. Ternyata masih belum ada ya. Kita lanjutkan lagi. Ini kita ubah nih. Min ini kita keluarkan. Ini bisa kamu tulis dengan bentuk seperti ini. Min dalam kurung X min 1. Kenapa bisa seperti itu? Coba aja kalikan. Min kali X. Min X. Min kali min 1 jadi plus 1. Maka ini kamu ubah. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa dicoret dengan yang bawah nih. Yang bawah adalah X min 1 juga. Ya. Ini dalam kurung akar X plus akar 2X min 1. Kita lanjutkan ke atas. Ya. Nah, baru sekarang ada yang bisa dicoret yaitu X min 1, X min 1. Maka di sini 1 nih. Ya. Ini juga 1. Oke. Karena ketika sudah dicoret jadi 1. Maka akan didapatkanlah ini min 1. Oke, limit. Jangan lupa limitnya masih ada. Limit X mendekati 1. Ini min 1. Min 1 per yang belum dicoret apa? Akar X ditambah akar 2X min 1. Maka ini akan didapat tinggal substitusikan saja X-nya ke sini. Ya. Maka didapat min 1. Yang bawah akar X berarti akar 1. Ditambah 2X min 1. 2 kali 1, 2. 2 kurang 1. 1 berarti akar 1 juga. Akar 1 tambah akar 1 berarti akar 1 itu adalah 1. Akar 1 1. 1 tambah 1 2. Maka didapat hasilnya adalah min 1 per 2. Ya. Seperti itu ya. Ini agak panjang jadi kalian pahami betul-betul. Di pause kalau memang belum paham, diulang-ulang terus videonya sampai benar-benar paham. Ya. Mungkin itu untuk materi pada video kali ini. Jadi sekali lagi langkah pertama untuk mencari limit fungsi aljabar adalah substitusi. Ketika sudah menemukan angka bukan 0 per 0, seperti pada contoh soal pertama, maka itu hasil akhirnya. Tapi ketika kamu menemukan nilai 0 per 0, maka lanjutkan ke cara berikutnya, yaitu faktor atau kali sekawan. Kalau faktor itu berarti ketika persamaan kuadrat, dan kali sekawan ketika ini dalam bentuk akar. Ya. Silakan sekali lagi dipahami baik-baik. Materinya diputar kembali videonya sampai benar-benar paham. Dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya dan jangan lupa kerjakan latihan yang ada di buku fakta. Jangan lupa kerjakan juga latihan soal yang ada di buku paket. Ya, itu saja mungkin untuk materi kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.